Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanti dari kelas 12 IIS. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya apartheid di Afrika Selatan. Politik apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan di Afrika Selatan oleh pemerintah kulit putih dari tahun 1948 hingga awal 1990. Sistem ini membagi penduduk berdasarkan ras dengan dominasi penuh kelompok kulit putih atas kelompok lain, terutama orang kulit hitam. Apartheid membatasi hak-hak sipil, politik, dan ekonomi bagi orang non-kulit putih, termasuk larangan tinggal di area tertentu, akses terbatas ke pendidikan dan pekerjaan, serta diskriminasi hukum yang sistematis. Sistem ini mendapat kecaman internasional hingga akhirnya dihapus pada awal 1990 dengan Nelson Mandela menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang terpilih secara demokratis pada 1994. Latar belakang politik apartheid di Afrika Selatan berakar dari sejarah kolonialisme dan supremasi rasial yang dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda 1652 dan Inggris 1806. Berikut adalah faktor utama yang melatar belakangi munculnya sistem apartheid. Yang pertama, kolonialisme dan diskriminasi rasial. Sejak masa penjajahan kaum kulit putih, Belanda dan Inggris menguasai tanah dan ekonomi, sementara penduduk asli Afrika dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak adil. Yang kedua, kebijakan segregasi. Sebelum 1948, sebelum apartheid resmi diberlakukan, sudah ada kebijakan diskriminatif seperti Land Act 1913 yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah yang ditentukan. Yang ketiga, dominasi politik kulit putih. Pada 1948, Partai Nasional yang didominasi Afrikaner keturunan Belanda memenangkan pemilu dan menerapkan apartheid sebagai kebijakan resmi untuk memperkuat kontrol mereka atas sumber daya dan pemerintahan. Yang keempat, ketakutan terhadap mayoritas kulit hitam. Kaum Afrikaner dan kulit putih lainnya merasa terancam oleh jumlah penduduk kulit hitam yang jauh lebih besar, sehingga mereka menerapkan apartheid untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Kelima, pengaruh ideologi supremasi rasial. Apartheid juga dipengaruhi oleh ideologi rasis yang menganggap orang kulit putih lebih unggul dan berhak menguasai orang kulit hitam serta kelompok ras lainnya. Perkembangan politik apartheid. Politik apartheid di Afrika Selatan dimulai pada 1948 saat Partai Nasional menerapkan sistem pemisahan ras secara resmi. Berbagai undang-undang diskriminatif membatasi hak-hak non-kulit putih, memicu perlawanan seperti pembantaian Sharpeville 1960 dan pemberontakan Soweto 1976. Tekanan internasional dan kerusuhan domestik pada 1980-an melemahkan apartheid. Pada 1990, Nelson Mandela dibebaskan dan undang-undang apartheid mulai dicabut. Pemilu demokratis pertama pada 1994 mengakhiri apartheid dengan terpilihnya Mandela sebagai presiden. Perjuangan penghapusan politik apartheid. Yang pertama, Nelson Mandela, pemimpin ANC, African National Congress, dipenjara selama 27 tahun dan menjadi presiden pertama Afrika Selatan pasca apartheid pada 1994. 2.
kedua, Desmond Tutu, uskup dan aktivis yang menyerukan sanksi internasional terhadap rezim apartheid dan mempromosikan rekonsiliasi pasca apartheid. Yang ketiga, Oliver Tambo, pemimpin ANC di pengasingan yang menggalang dukungan global untuk perjuangan anti-apartheid. Yang keempat, Walter Sisulu, aktivis ANC yang berperan besar membangun gerakan perlawanan dan dipenjara bersama Mandela. Yang kelima, Steve Biko, pemimpin gerakan kesadaran kulit hitam Black Congolese Movement, tewas akibat penyiksaan polisi pada 1977. 6. F.W. de Klerk, Presiden Afrika Selatan yang akhirnya mencabut undang-undang apartheid dan membebaskan Nelson Mandela pada 1990. Pengaruh penghapusan politik apartheid ada dua. Yang pertama, pengaruh di Afrika Selatan. 2. Pengaruh di dunia. Pengaruh penghapusan politik apartheid. Yang pertama, pengaruh di Afrika Selatan. Politik Afrika Selatan menjadi negara demokratis dengan pemilu bebas pertama pada 1994 dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden pertama pasca apartheid. Ekonomi, sanksi internasional dicabut memungkinkan pertumbuhan ekonomi, tetapi kesenjangan ekonomi akibat apartheid masih terasa. Sosial, sistem segregasi ras berakhir, tetapi ketidaksetaraan dan ketegangan rasial masih ada. Hukum HAM, Konstitusi baru 1996 menjamin hak yang setara bagi semua warga negara. 2. Pengaruh di dunia. Perubahan dalam diplomasi. Banyak negara menerapkan sanksi terhadap rezim apartheid, menunjukkan bahwa tekanan internasional dapat membantu mengubah kebijakan diskriminatif. Inspirasi bagi gerakan hak sipil. Perjuangan melawan apartheid menginspirasi gerakan hak asasi manusia global. Model rekonsiliasi. Afrika Selatan mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik masa lalu secara damai. Kesimpulan apartheid di Afrika Selatan adalah sistem diskriminasi rasial yang berlangsung dari 1948 hingga 1994, membatasi hak-hak non-kulit putih, dan memperkuat dominasi politik serta ekonomi kulit putih. Perlawanan dari dalam negeri dan tekanan internasional menyebabkan runtuhnya sistem ini. Dengan pembebasan Nelson Mandela pada 1990 dan pemilu demokratis pertama pada 1994, apartheid resmi berakhir. Meski sistem ini telah dihapuskan, dampaknya masih terasa, terutama dalam ketimpangan sosial dan ekonomi di Afrika Selatan.